Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Baik, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini kita yel-yel dulu ya. Oke, SMK Bisa. SMK Hebat. SMK siap ajar, mandiri dan kreatif. Kelas SKT Selalu semangat, ceria dan berprestasi. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya absen dulu ya. Ya, Bu. Ervin Pramudia, Oke. Fahmi Nur Rahman, Hadir. Seli Dita. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi pemasangan dan konfigurasi perangkat jaringan. Ya, tapi sebelum ke materi, saya tampilkan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok dan praktikum, diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan konsep bilang dengan baik. Kemudian yang kedua, mengkonfigurasi bilang pada perangkat jaringan dengan baik. Kemudian yang ketiga, menguji hasil konfigurasi bilang dengan baik. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan ke materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Di sini Ibu ada pertanyaan. Coba disimak baik-baik ya. Sebuah sekolahan ingin membuat 2 lab jaringan komputer. Lab pertama akan digunakan untuk praktikum siswa jurusan TJKT dan lab kedua digunakan untuk praktikum siswa jurusan DKV. Nah, peralatan jaringan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat kedua lab tersebut? Ayo, apa saja peralatannya yang dibutuhkan untuk membuat lab? Yang pertama, Komputer server. ada komputer server. Yang kedua, Komputer ada komputer klien. Yang ketiga, switch. ya switch. Kemudian ada kabel jaringan. Ya, itu tadi adalah beberapa perangkat yang dibutuhkan untuk membuat lab jaringan komputer. Baik anak-anak, Ibu akan sedikit mengulangi materi kita minggu lalu, yaitu tentang apa kemarin? Bilang. Nah, masih ingat enggak? Bilang atau virtual local area network itu apa? Sebuah jaringan. Ya, betul sekali. Jadi, WLAN adalah konfigurasi jaringan pada switch, suatu lokasi yang telah ditentukan. Model jaringan yang membagi jaringan secara logikal ke dalam beberapa WLAN yang berbeda. Masih ingat tidak? Masih ya? Masih. Nah, coba dilihat di situ ada sebuah gambar, ya. Ada gambar menggunakan LAN dan menggunakan WLAN. Nah, coba dilihat, diamati di situ, ya. Pada jaringan LAN, meskipun network dipisah, tetapi switch tidak dikonfigurasi WLAN, maka datanya akan tetap tercampur kalau itu menggunakan LAN. Sedangkan menggunakan WLAN berbeda, ya. Jadi setiap potnya bisa kita bagi. Misalkan pot yang warna merah khusus untuk dosen, kemudian pot warna kuning khusus untuk mahasiswa, dan pot warna hijau khusus untuk staf.
mahasiswa ataupun staf ya. Karena pengiriman data dari sumber ketujuan itu nanti berdasarkan dari bilen ID yang sah. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana cara melakukan konfigurasi pada bilan? Nah, coba dilihat ya. Ibu akan langsung mempraktekkan bagaimana cara mengkonfigurasi pada sebuah bilen. Konfigurasi bilen, yang pertama silakan kalian buka dulu aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, misalkan seperti ini topologinya, ada dua ruang, yaitu yang pertama ruang 1 dengan ID bilen 10 dan ruang 2 dengan ID bilen 20. Setelah kalian membuat topologi, silakan masing-masing komputer itu diberi alamat IP plus seperti ini. Nah, setelah semuanya kalian atur IP-nya, langkah selanjutnya yaitu konfigurasi switch. Caranya bagaimana? Tinggal aja double klik ya pada perangkat switch. Setelah itu pilih CLC. Nah, baik anak-anak, sebelum kita lanjut, Ibu akan bertanya terlebih dahulu tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, bagaimana cara kerja sebuah bilan tadi? Dengan cara membagi broadcast dan menghubungkan jaringan ke kelas IP yang sama pada lingkup bilen. Ya, jadi betul ya, dengan cara membagi broadcast dan menghubungkan jaringan ke kelas IP yang sama pada lingkup bilan. Itu tadi adalah cara kerja sebuah bilen. Baik anak-anak, setelah ini kalian membentuk kelompok ya. Masing-masing kelompok maksimal terdiri dari 3 anak. Setelah itu silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo silakan berkelompok. Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Jika sudah, silakan dinyalakan komputernya. Nah, setelah itu nanti silakan mengambil LKPD di link yang sudah saya sediakan. Nah, situ ya, sudah ada di layar. Ya, di dalam LKPD ada 2 tugas. Yang pertama tugas kelompok. Dan yang kedua yaitu tugas individu. Tugas kelompoknya di situ sudah ada permasalahan. Ya, nanti untuk masalahnya silakan dipecahkan bersama kelompoknya masing-masing. Setelah itu kalian tulis hasilnya pada lembar kerja masing-masing. Untuk lembar kerja per kelompok masing-masing ya. Nah, sudah paham untuk tugas kelompok? Sudah ya? Kalau sudah, kita lanjut ke penjelasan tugas individu ya. Nah, seperti itu tugas individunya. Di situ sudah ada petunjuk ya. Setelah peserta didik melakukan diskusi kelompok terkait permasalahan yang diberikan oleh guru, kemudian buatlah topologi jaringan di paket tracer beserta konfigurasinya sesuai hasil diskusi masing-masing ke kelompok. Nah, setelah itu di situ sudah ada langkah-langkah kerjanya, nanti silakan dipahami. Jika ada yang belum paham tentang tugas tersebut, silakan ditanyakan. Ya.
Sudah selesai untuk tugas kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing, kemudian melanjutkan tugas individu. Ya, Ibu. ya silakan kembali. Jangan lupa untuk keselamatan kerja diperhatikan. Yang pertama yaitu posisi duduk, ya. Kemudian gunakan kursi yang sekiranya nyaman. Setelah itu hati-hati dengan kabel yang ada di sekitar komputer. Jaga kebersihan di sekitar kalian dan atur jarak pandang kalian antara komputer dengan mata. Mau bertanya, Ya, kenapa ini muncul error? oh ini muncul error. Ini. Kalau sudah seperti ini, lanjut ke screen berikutnya ya. Sudah bisa? Sudah. Sudah selesai tugas individunya? Sudah. Jika sudah selesai, nanti saya minta setiap kelompok melakukan presentasi perwakilan satu anak setiap kelompok. Yuk, yang sudah siap kelompok berapa? Mungkin kelompok 2, silahkan presentasi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dari permasalahan tersebut, solusinya ada dua. Satu, menggunakan bilen. Karena bilen tidak perlu menambah biaya. Bilen juga dapat diterapkan pada jaringan yang sudah ada. Bilen hanya membutuhkan konfigurasi ulang pada switch yang digunakan. Dua, menggunakan switch. Menggunakan switch yang berbeda pada masing-masing departemen. Kelompok kami sepakat akan menggunakan bilen untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya, baik. Tepuk tangan pada kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Anak-anak, setelah kalian mempelajari materi hari ini tentang konfigurasi perangkat jaringan, Ibu ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Bagaimana cara mengkonfigurasi perangkat jaringan bilan? Yang pertama, mengubah pengaturan pada switch terlebih dahulu. Kedua, mengatur port-port switch untuk terhubung ke bilen yang sesuai. Ya, langkah-langkahnya ada berapa? Dua. Dua. Yang pertama yaitu dengan mengkonfigurasi switch terlebih dahulu. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan memasukkan port-port ke dalam
sulit. Seperti itu ya langkah-langkahnya ya. Sudah bisa dipahami? Sudah. Sudah paham materi hari ini? Sudah. Jika sudah paham materi hari ini, coba kalian simpulkan apa yang sudah kalian pelajari materi hari ini. Yuk, kita simpulkan bareng-bareng ya. Jadi, pada materi hari ini dapat disimpulkan bahwa banyak sekali manfaat dari perangkat jaringan bilen. Seperti apa manfaatnya? Yang pertama, dapat meningkatkan keamanan jaringan. Yang kedua, mengefisienkan biaya. Kemudian, yang ketiga, tidak perlu mengatur uang jaringan. Kemudian, yang keempat yaitu memudahkan administrasi. Nah, itu tadi adalah penyimpulan materi hari ini. Nah, setelah kalian mempelajari materi tersebut dan mengikuti pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Betul? Betul. Berarti perasaannya senang ya? Ya. Kemudian, apakah kalian sudah memahami materi hari ini? Sudah. Baik, terima kasih. Anak-anak, silahkan dikerjakan soal asesmennya. Ya, silahkan masuk di link yang sudah ditampilkan di layar. Ya. Untuk hasil asesmennya nanti sudah tahu ya? Sudah. Baik, nanti yang nilainya sudah bagus di atas 70 nanti mengerjakan soal pengayaan ya. Dan untuk yang nilainya di bawah 70 nanti mengerjakan soal remedi. Linknya sudah ada di layar ya. Kemudian untuk materi minggu depan kita akan mempelajari tentang rounding statis ya, nanti dipersiapkan untuk pertemuan minggu depan. Anak-anak, tidak terasa pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya. Sebelum saya tutup, jangan lupa komputernya dimatikan. Setelah itu kalian lihat jika ada sampah di sekitar kalian, silahkan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.